Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Pemirsa, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabahul khair, sabahus surur, sabahul afiyah, sabahun nur. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, hari ini saya akan menerangkan tentang kisah yang dituangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, bahwa kenapa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada yang diterima, ada juga yang enggak diterima. Nah, inilah kita coba memahami, kita coba menyusuri, kita mencoba untuk muhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bercermin diri. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali dikatakan bahwa ada penghambat terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam surat Al-Mu'min dikatakan ayat 60, Ud'uni astajib lakum. Firman Allah mengatakan, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan perkenankan permohonan kamu. Itu janjinya Allah. Tetapi bisa menjadi penghambat. Apa saja itu yang bisa jadi penghambat doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Kita bahkan justru mendikte Allah, kenapa doa kita nggak pernah diterima. Padahal setiap hari kita sholat, berdoa terus, pagi, siang, malam, sujud, berdoa terus kita kepada Allah. Tapi kita tidak sadar, tidak menyadari ya, bahwa apa yang kita lakukan itu membuat menjadi penghambat doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemirsa nih, harus kita sadari. Ya. Yang pertama apa? Kalian itu mengetahui hak-haknya Allah. Tetapi kita tidak memenuhinya. Bahkan kita ingkar dari hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah apa? Allah itu berkuasa dari seluruh sekalian alam. Kekuasaan Allah itu melebihi yang ada di langit dan bumi beserta alam semesta ini. Tapi kita sering mengabaikan hak-haknya Allah. Udah tahu Allah itu berkuasa. Kadangkala ini manusia nih, kalau udah sifat sombongnya dan angkuhnya, kadang-kadang dia merasa berkuasa dengan jabatannya. Merasa dia lebih kaya, mempunyai harta kekayaan yang berlimpah. Sehingga apapun yang dia dapatkan, menganggap dirinya dialah yang paling berkuasa di muka bumi ini. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang sering kalau kita dibudaki dengan hal-hal keduniawian yang bisa mengakibatkan doa kita terhambat, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang bisa menghambat doa-doa kita kepada Allah? Yang kedua adalah kalian itu membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isi Al-Quran. Kita tidak mengamalkan isi Al-Quran pada kita sering baca.
sebisa mungkin, semampu mungkin kita amalkan apa yang kita baca dalam Al-Quranul Karim. Membacanya itu ibadah, apalagi kita mengamalkannya. Nah inilah maka kita harus muhasabah diri kita, bercermin diri kita kepada Allah. Sudah sebatas apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita tidak muhasabah diri kita, tidak bercermin dengan diri kita, sehingga tidak ada kesungguhan, mujahadah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaikinya. Maka itu penting. Jadi bukan hanya dibaca saja Al-Quran, tapi kita mampu untuk melaksanakan dengan kemampuan kita. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah kalian mengaku cinta kepada Nabi kita Muhammad, tetapi kita tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya. Nah inilah berat. Kita mengaku cinta, ngomong cinta, di bibir doang cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi kita tidak mengamalkan sunnah-sunnahnya beliau. Nah inilah salah satu menjadi penghambat doa-doa kita. Belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita mengaku cinta, ya, di dalam Islam dikatakan apabila kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah wali syariati muta'amidan. Syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW kita amalkan. Wali nahihi kana mutanahiyan. Larangan-larangan yang Nabi jauhkan kita juga ikut. Tidak mengerjakan yang menjadi larangan-larangan. Kemudian yang ketiga, wabis sholati wa taslim kana muksiran. Selawat dan salam kita perbanyak. Kalau kita merasa cinta kepada Nabi, 3 doang tadi syaratnya. Selawat dan salamnya juga kita perbanyak. Di mana saja ibu-ibu, bapak-bapak, para remaja semua. Perbanyaklah kita berselawat kepada baginda. Insya Allah kita mendapat pahala 10 kali lipat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat apa aja? Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Mana saja kita berselawat, di rumah, di kantor, di pasar, di mana saja kita berselawat. Ini akan mempermudah doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gini nih, seringkali kita lihat, kita dengar, baik itu di sosmed, yang mengatakan kalau ada sesuatu barang, ada mobil cakep nih, keren, selawatin aja. Ada rumah megah, mewah, biar kita bisa mendapatkan, selawatin aja. Nah inilah, bisa kalau kita perbanyak berselawat, insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mencapai, menggapai dari tujuan itu sendiri. Makanya kita pernah lihat tuh, aduh mobil mewah nih, keren bener, selawatin aja. Nah itulah salah satunya. Menjadi mudah, menjadi diijabah doa-doa kita. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan insya Allah tercapai. Perbanyaklah kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Salat apa aja boleh, apa saja salat. Ya, boleh. Ya. Kemudian yang keempat, kalian mengaku, kalian menyatakan takut mati, tetapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Nah ini seringkali kita lalai. Kadangkala kita kalau lagi berdiskusi ya di rumah, di warung kopi, tentang apa? Persiapan kehidupan kita. Dari sini kita mau ngapain, nanti berapa tahun lagi kita mau ngapain. Semua itu persiapan diri kita dalam kehidupan kita di dunia. Tapi kita tidak mempersiapkan
kehidupan akhirat, yaitu dengan mempersiapkan kematian. Karena manusia semua akan musnah, akan habis, akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mati. Jadi kita jarang banget atau bahkan gak pernah, pasti mereka mempersiapkan kehidupan mereka. Tidak ada yang mempersiapkan kematian mereka. Apa persiapan kematiannya? Persiapan kematiannya adalah kita harus apa? Memperbanyak amal soleh selama hidup kita di dunia. Itu yang benar. Salat kita perbaiki, puasa kita diperbanyak, ibadah-ibadah sunnah ditingkatkan, baca Quran diperbanyak, sedekah diperbanyak. Itu persiapan kematian. Karena yang kita bawa itu adalah amal soleh kita. Bukan harta kita. Keliru. Bukan jabatan kita. Bukan kedudukan kita. Ya, jadi itulah yang kadangkala bisa menghambat doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita selalu memikirkan rencana kehidupan, tidak ada rencana kematian. Ya. Kemudian yang kelima, apa yang bisa menghambat doa-doa kita terkabul? Yang kelima adalah Allah mengatakan setan, iblis itu musuhmu. Tetapi kita justru mentaati ajaran iblis setan itu. Bahkan kita menyelam untuk bermaksiat bersama-sama setan dan iblis itu. Inilah yang kebanyakan kehidupannya penuh dengan maksiat. Doa-doa itu akan tidak terkabul dengan orang yang ahli maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita kudu harus sabar dalam kehidupan. Jangan sampai apapun yang kita hadapi, apapun persoalan, problema yang kita hadapi, jangan sampai kita terjerumus dalam kehidupan maksiat. Karena kenapa? Doa-doa kita tidak akan terkabulkan dengan sebab kita selalu mengerjakan dosa dan maksiat. Ini harus kita pahami ini pemirsa. Ya. Kalau kita kepengen doa kita dikabulkan, maksiat dan dosa kita harus jauhi untuk melancarkan terkabulnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kalian itu mengaku takut kepada siksa neraka, tetapi kalian tenggelamkan tubuh kalian ke dalamnya. Kalian ngomong takut, masuk neraka. Azabnya pedih. Luar biasa disiksa nanti di neraka. Takut. Tetapi kadangkala kita justru menenggelamkan dengan kesalahan dosa, dengan kesalahan maksiat di dalamnya. Terjerumus dalam jurang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita harus pahami, kita harus sadari bahwa ada kehidupan setelah dunia, kehidupan akhirat yang kekal, yang nanti kita dimasukkan ke dalam syurga kah atau dimasukkan ke dalam neraka. Jahannam, na'udzubillah. Inilah yang kita harus sadari. Kenapa? Karena doa-doa kita seringkali tidak terkabul oleh Allah. Dengan sebab orang tersebut tahu, mengetahui, mengaku takut untuk siksa api neraka, tapi seringkali dia menenggelamkan diri dalam pekerjaan yang menjerumuskan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketujuh, apa sebab-sebab doa kita tidak dikabul, ya, menjadi penghambat doa kita. Yang ketujuh adalah kalian menyatakan cinta surga tetapi tidak beramal soleh. Kepengin masuk surga tapi nggak beramal soleh, ya mana bisa? Gak bisa. Kita masuk surga lantaran kita beramal soleh selama kita hidup di dunia. Makanya dalam pantun syair dikatakan, siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga,
pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Tuh, kalau kita masuk surga harus cari pintu surganya dengan apa? Amal kita sendiri, bukan amal orang lain. Amal kita sendiri apa? Ketaatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita tingkatkan. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, ya. Beramal soleh, semua itulah kita cari pintu surga dengan amal-amal itu. Jadi kalau kita masuk pintu surga, kita kepengen masuk surga, nggak ada yang gratis, semua kudu bayar, nggak ada yang gratis. Di dunia aja nggak ada yang gratis. Memang ada yang gratis? Nggak ada. Pemirsa, nggak ada yang gratis. Ya, kita ke toilet aja kudu bayar. Turun nih di rest area, kita mau ke toilet, bayar nggak? Ya bayar. Toilet doang kita bayar. Keluar negeri, apalagi nggak terbuka itu pintunya kalau kita nggak masukin koin. Apalagi kita masuk ke dalam surga. Gak ada yang gratis. Ini itulah. Kita cari pintu surga dengan amal kita sendiri. Jadi bait-bait syair itu luar biasa menyentuh. Memang benar. Ya, berdasarkan hadis baginda Rasulullah dan firman Allah yang menyatakan begitu. Ya. Kemudian yang ke-8. Kenapa itu bisa menjadi hambatan terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang ke-8, ketika kita bangun tidur, kalian sering melakukan pembicaraan yang tidak ada pentingnya, yaitu membongkar aib orang lain. Gibah, ini gak boleh. Itu yang menyebabkan doa kita tidak terkabul oleh Allah. Kenapa? Karena kita sering melakukan pembicaraan yang gak penting, yang gak perlu. Membongkar aib orang lain, membicarakan kejelekan, keburukan orang lain. Itu menyebabkan kalian tidak bisa terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang membuat Allah murka sehingga doa-doa kita yang selalu kita panjatkan dalam sujud kita, doa-doa kita dalam keseharian kita tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab 8 tadi yang kita lakukan selama hidup kita. Mudah-mudahan hikmah yang bisa kita ambil di sini bahwa perbanyaklah kita berdoa dengan jiwa yang ikhlas, penuh kesabaran, penuh pasrah diri, tawakal kepada Allah. Kita mohon ampun dengan segala dosa-dosa kita dengan mengharapkan ridhonya Allah. Insya Allah doa kita terkabul dan jangan kita sampai mengerjakan 8 tindakan tadi yang bisa menghambat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari sini insya Allah sedikit bisa bermanfaat buat kita semua dan kita bisa memperbaiki diri kita, bercermin diri sehingga kita bisa melihat apa kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin mujahadah, bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.